Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di vlog ini. Dan saat ini saya masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di kawasan Masjid Al-Rajhi ya, yang ada di sudut kota Makkah Al-Mukarramah. Di video kali ini saya kembali ingin mengupdate seputar isu ketenaga kerjaan Indonesia atau pekerja migran Indonesia, khususnya di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Di kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi atau gambaran kepada teman-teman pekerja migran Indonesia ataupun calon pekerja migran Indonesia yang saat ini berada di Indonesia. Satu yang ingin saya sampaikan soal moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke wilayah Timur Tengah, termasuk wilayah Arab Saudi. Seperti apa sih sebetulnya duduk perkaranya? Nah, sebelum saya lanjut ke video berikutnya, silahkan didukung channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, agar channel ini terus berkembang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh yang lain. Terkait moratorium, teman-teman sekalian, mungkin di antara kita sudah tidak asing dengan istilah tersebut. Namun tidak ada salahnya di video kali ini saya kembali ingin mengingatkan kepada kita tentang apa itu moratorium dan apa konsekuensi hukum bagi mereka yang terkena dampak dari kebijakan moratorium ini. Teman-teman sekalian, moratorium itu adalah penghentian sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah, berarti itu artinya tidak ada pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah selama kebijakan moratorium itu berlangsung. Berarti ketika moratorium itu berlangsung, maka apabila ada pekerja migran Indonesia yang masuk ke wilayah ke luar negeri atau ke wilayah yang masuk dalam moratorium itu dipastikan bahwa mereka datang dalam kondisi ilegal. Nah, untuk diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa untuk wilayah Kerajaan Arab Saudi sendiri atau di wilayah Timur Tengah pada umumnya, pemerintah Indonesia sudah memoratorium pengiriman tenaga kerja wanita ke Timur Tengah itu sejak Agustus tahun 2011. Jadi sejak 2011 yang lalu, sejak 9 tahun yang lalu, pemerintah kita sudah mengeluarkan kebijakan moratorium agar tenaga kerja wanita yang hendak bekerja ke Timur Tengah, salah satunya adalah wilayah Arab Saudi, untuk sementara tidak dilakukan. Lalu kemudian berlanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015. Keputusan itu juga mempertegas kembali bahwa tidak boleh ada pengiriman tenaga kerja wanita ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Itu artinya bagi teman-teman TKW, tenaga kerja wanita atau pekerja migran Indonesia yang berstatus wanita yang masuk ke wilayah Arab Saudi dengan tujuan bekerja di atas atau setelah tahun 2015 itu artinya mereka datang bekerja ke wilayah Saudi Arabia dalam keadaan yang ilegal. Artinya bagaimana ceritanya kemudian ada sebagian yang berangkat tahun 2018, ada yang berangkat 2019, ada yang berangkat bahkan tahun 2020 ini. Bagaimana bisa mereka masuk ke Saudi? Dan ternyata teman-teman sekalian, bahwa mereka masuk ke Saudi itu untuk bekerja tetapi tidak menggunakan visa kerja, melainkan mereka masuk ke wilayah Arab Saudi itu dengan menggunakan visa ziarah. Jadi bukan visa kerja, bukan visa ummal. Nah, ini yang menjadi masalah kemudian ketika mereka sampai di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin
ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sejak 2011 kemudian dipertegas dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015, sudah tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja wanita ke Timur Tengah termasuk wilayah Arab Saudi. Konsekuensinya adalah bahwa jika ada di antara rekan-rekan sekalian calon pekerja migran Indonesia yang wanita terutama yang direkrut atau ada oknum yang mengatakan bahwa pemerintah kerajaan Arab Saudi merekrut calon tenaga kerja wanita untuk bekerja di sektor informal, dipastikan itu adalah modus operandi yang dilakukan oleh para oknum calo yang ingin mengeruk keuntungan dari situasi seperti ini. Sekali lagi, kalau ada oknum, apakah itu sponsor atau calo yang ingin merekrut calon pekerja wanita untuk tujuan kerja Arab Saudi, sekali lagi sudah dipastikan bahwa itu adalah proses yang ilegal. Jangan sekali teriming-iming dengan bujuk rayuan mereka atau mimpi-mimpi yang mereka tawarkan kepada Anda semua, karena dampaknya sangat berisiko teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang sudah berangkat ke Saudi dengan menggunakan visa ziarah ini sekali lagi rata-rata ketika mereka sampai di Saudi itu mereka menghadapi problem yang sangat kompleks. Misalnya, mereka tidak dibekali dengan perjanjian kontrak, di mana perjanjian kontrak ini merupakan landasan hukum atau payung hukum yang akan melindungi mereka, terutama terkait dengan hak-hak mereka, baik yang berkaitan dengan gaji, kemudian yang berkaitan dengan keselamatan kerja mereka, dan lain sebagainya. Jadi mereka yang bekerja dalam status ilegal tidak dibekali dengan perjanjian kontrak kerja dari kedua belah pihak, maka itu sangat rentan dan sangat berisiko bagi calon pada pekerja migran Indonesia itu sendiri, terutama di wilayah kerajaan Saudi Arabia. Apalagi dalam kondisi saat ini ya teman-teman sekalian, bahwa di wilayah kerajaan Saudi Arabia dan dimanapun setelah merebaknya pandemi COVID-19 ini di seluruh dunia, maka kondisi di manapun termasuk di wilayah kerajaan Saudi Arabia merasakan dampaknya. Saya punya pengalaman teman-teman sekalian sekitar bulan Februari yang lalu ya, sekitar awal tahun 2020 yang lalu, sekitar bulan Maret 2020, ketika awal-awal kasus COVID-19 merebak di wilayah kerajaan Saudi Arabia, kami beserta rekan-rekan LSM yang lain, saya mewakili Serikat Pekerja Migran Indonesia, diminta oleh pihak KJRI untuk melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang non-dokumen agar mereka didata dan akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah karena mereka termasuk salah satu PMI kita, warga kita yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah kerajaan Arab Saudi yang memberlakukan lockdown 24 jam di wilayah mereka. Jadi teman-teman sekalian bisa dibayangkan ketika pemerintah Arab Saudi melakukan kebijakan lockdown 24 jam, hampir semua aktivitas terhenti seketika. Dalam semua sektor semuanya dihentikan, baik di sektor rumah tangga, kemudian pekerjaan di sektor jasa, sektor konstruksi, dan lain sebagainya, itu semuanya dihentikan total. Jadi teman-teman sekalian, ketika COVID ini berlangsung di wilayah kerajaan Saudi Arabia dan pemerintah KSA melakukan kebijakan lockdown 24 jam, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang berstatus ilegal ini, mereka yang berstatus non-dokumen, dan mereka yang berstatus yang kaburan, katakanlah begitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sampai sekarang ketika Anda, kalau kita cek ya, di kantor-kantor tarhil atau di luar itu, bagi mereka yang tidak mendapatkan kepastian hukum, perlindungan hukum berupa kontrak kerja, itu rata-rata mereka menghadapi masalah yang sangat sulit. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan,
ada juga sebagian mereka yang tidak mendapatkan gaji dari majikan tempat mereka bekerja, karena mereka tidak punya legal standing gitu, nggak punya legalitas, nggak punya dokumen resmi yang bisa digunakan untuk mengklaim bahwa mereka punya hak pada kepada majikan mereka tersebut. Yang ingin saya katakan teman-teman sekalian, bahwa jika Anda bekerja di luar negeri dimanapun itu, usahakan Anda bekerja secara legal. Anda harus bekerja dengan dibekali dokumen-dokumen yang lengkap, sehingga pihak perwakilan atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia di tempat Anda bekerja, wabil khusus di Arab Saudi, di wilayah KJRI Jeddah, maka semua resiko yang akan Anda terima dalam bekerja itu akan diatensi oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Apabila Anda tidak punya dokumen resmi dan tidak punya datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa ziarah, tidak menggunakan visa kerja, dan itu sangat berisiko bagi Anda semua. Kesimpulannya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, bahwa setelah keluarnya keputusan Menteri 260 tahun 2015, sesungguhnya tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi di sektor informal. Sekali lagi saya ulangi, setelah keluarnya keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 260 tahun 2015, maka sudah tidak ada lagi pengiriman tenaga kerja wanita di sektor informal ke wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Itu artinya bahwa jika ada oknum, entah itu sponsor, entah itu PJTKI, yang menawarkan kepada Anda, kepada keluarga Anda, kepada teman-teman Anda untuk berangkat ke Saudi dengan tujuan bekerja setelah tahun 2015, maka itu artinya Anda masuk dalam perangkap mereka. Dan ketika Anda berada di Saudi kemudian tidak dibekali dengan visa kerja, tidak dibekali dengan kontrak kerja yang jelas, itu akan sangat berisiko kepada Anda sendiri. Meskipun tidak dipungkiri, banyak di antara teman-teman kita, para TKW di sini, mendapatkan majikan yang bagus, majikan yang baik, majikan yang ramah, sehingga mereka beruntung. Tapi tidak sedikit di antara teman-teman kita yang kurang beruntung, lalu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dan tidak mendapatkan hak-haknya selama bekerja di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Jadi ingat teman-teman sekalian, bahwa moratorium pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi itu sudah berlangsung sudah sejak lama. Karena itu jangan pernah tergiur oleh siapapun yang menawarkan kepada Anda untuk bekerja ke luar negeri, terlebih ke Arab Saudi, dengan cara-cara yang ilegal. Baik, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini agar terus berkembang. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian. Dan silahkan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.